Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Simpang 5, sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Masih bersama saya, Dr. Hasan Bayuni, dan sahabat saya, Hari Satrio. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang harus kita persiapkan, harus kita waspadai di masa pandemik ini, yaitu akan hadirnya Hari Raya Idul Adha. Nah, tentu saja ini harus kita siapkan dengan lebih matang. Kenapa? Karena potensi nanti ada sahabat-sahabat atau saudara kita yang pulang. Nah, sementara di Jakarta, di Surabaya, di Semarang angka COVID masih cukup tinggi. Nah, kira-kira apa yang harus kita siapkan dan bagaimana kewaspadaan yang harus kita lakukan? Nah, karenanya pada podcast kali ini kita mengundang sahabat kita yang aktif sebagai relawan dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu Mas Heri Pramono yang selama COVID-19 ini dia banyak menghabiskan waktunya untuk menjadi relawan di MCCC Kebumen, dan sudah banyak sekali yang dia lakukan bersama teman-teman relawan untuk membantu pemerintah bagaimana kita bisa survive dan terus berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam. Aduh, ini pakai peci, pakai jas. Ini Ustadz ya begitu. Nah, ini Mas Heri ini Ustadz. Jadi menghormati orang lain. Oh, menghormati orang lain. Gimana Mas Heri pondoknya? Kabarnya sudah masuk? Ya, alhamdulillah sudah masuk lancar. Anak-anak sudah mulai beraktivitas normal. Pembelajaran sudah berjalan normal begitu. Sudah sejak Juni kemarin masuk. Dan memang ya kami masuk sudah melalui tahapan screening dulu gitu kan. Makanya masuk dipersulit dalam tanda kutip ya. Waduh, masuk aja dipersulit. Di tahapannya itu kan ada kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Kelas 12 ini lebih awal. Pertama dulu akhir Mei, mereka datang akhir Mei. Kemudian sebelum mereka datang sudah wajib karantina. Kemudian harus dipastikan ada rapid test di situ, dan sudah dipastikan tidak positif ya baru boleh. 2 minggu berikutnya kelas bawahnya, 2 minggu berikutnya kelas bawahnya, dan seterusnya. Sehingga kami prinsipnya adalah maksudnya nggak bareng ya, bertahap gitu. Bertahap. Jadi mereka masuk harus dipastikan aman, tidak ada potensi tertular. Potensi pun tidak boleh. Artinya kalau keluarganya pernah melakukan perjalanan keluar ya nggak boleh. Dia harus karantina dulu, dipastikan tidak ada Untuk gejala. memastikan itu ada apa namanya screening ya, ada checklist untuk mengecek potensi. Nah kemudian kalau untuk mengecek kondisi badannya, tubuhnya kena positif atau tidak, mereka diwajibkan untuk rapid test. Lalu setelah masuk ke sini ke pondok, ya mereka sudah tidak boleh lagi komunikasi berinteraksi dengan pihak luar, termasuk keluarga nggak boleh jenguk. Mereka yang mau mengirim makanan atau bahan apalah yang dibutuhkan anak ya boleh menggunakan Gojek atau diantar ke situ, diletakkan di tempat yang sudah disediakan, dan nanti disemprot disinfektan, kemudian kita yang ngambil gitu. Jadi tidak boleh ada interaksi. Pokoknya prinsipnya itu seperti yang diperintahkan Nabi kira-kira begitu. Kalau ada suatu pandemik di suatu negara, di suatu tempat, maka yang di dalamnya tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk, kira-kira begitu. Saya pernah lihat videonya pondoknya Mas Heri, Pondok Rio Sudarmo di Gombong. Nah, jadi saya pernah buka Facebook, kemudian lihat ada video, kalau nggak salah video simulasi ya Mas Heri ya? Ya, video simulasi
saat santri masuk ke pondok. Ini agak edukasi sebelum berangkat, mereka sebelum berangkat kita edukasi menggunakan. Oh, jadi sebelum berangkat pun sudah diedukasi ya? Dan itu disampaikan ke orang tua. Oh. Iya, saya lihat saat itu videonya ada anak santri kemudian diantar orang tuanya, tapi orang tuanya nggak ikut masuk ke pondok ya kalau nggak salah ya. Kemudian anak masuk, cuci tangan, kemudian tas-tasnya disterilkan dan sebagainya. Ini sepertinya pondoknya siap sekali nih. Nah, mungkin itu alasan Mas Heri berani buka kayaknya pondoknya. Ya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Termasuk jajan pun kalau misalkan ada cilok atau apa lewat di situ, kita nggak bisa melarang 100%. Kalau melarang nanti malah curi-curi, malah repot ya kan. Iya. Ya, kita lebih baik sudah boleh jajan tapi nggak boleh interaksi langsung, harus tetap jaga jarak. Ada tempat berarti ngasih ciloknya dilempar aja sih. Ada tempat khusus ya, tempat khusus untuk meletakkan cilok. Okay. Uang nanti ciloknya diambil oleh santri, uangnya diambil oleh penjual. Gitu. Asik juga nih, misalkan kita beli cilok, ada meja panjang, ada keranjang, lempar serot gitu kan. Mereka juga ngasih. Cocok. Kasihan juga kan penjual nggak dibeli, ya kasihan juga mereka. Kalau di MCC sekarang lagi sibuk apa Mas Heri? Kita sedang persiapan Idul Adha dan pelaksanaan penyembelihan kurban tentunya ya, karena kita mendapat amanah dari pimpinan Muhammadiyah untuk mengawal jamaah Muhammadiyah yang melaksanakan Idul Adha maupun nanti penyembelihan harus tetap memenuhi protokol, sehingga kita terjunkan relawan-relawan untuk mengawal, ngecek tempat-tempat yang akan digunakan untuk pelaksanaan sholat dan penyembelihan gitu. Kalau kesibukan lain, program yang lain masih jalan, Kesmas ya, program kesehatan masyarakat, lalu senior home care itu mendatangi senior para sesepuh gitu, yang mana mereka itu ya kan yang paling berpotensi terkena COVID kan, yang kalau ketika kena COVID ya rawan untuk sembuh dalam tanda kutip kan gitu. Punya risiko tinggi. Punya risiko tinggi sehingga perlu dikawal, diedukasi, dan tentu ini sekaligus. Oh, ini mau semacam pendataan gitu ya Mas Heri? Pendataan. Sekaligus kita kan gini, jadi program ini memang dari MDMC wilayah, jadi ini mendatangi senior sesepuh Muhammadiyah, lalu dicek kita minta informasi kondisinya bagaimana, kesehatannya bagaimana, hidupnya dengan siapa, tinggalnya dengan siapa, maksudnya apa dengan keluarga, apa dengan anaknya, apa dengan cucunya, atau sendiri gitu kan. Oh, untuk melihat risiko potensi tertularnya itu ya? Iya. Oh iya. Dan kita juga ini sekalian ngiras-ngirus ya, anak-anak relawan kan mayoritas muda-muda, mereka butuh juga dikenalkan dengan sesepuh-sesepuh kita. Nah, kemudian mereka datang ke sana didampingi oleh tenaga medis, dokter, perawat gitu. Di sekalian ngecek kondisi kesehatan, lalu yang paling utama sebetulnya mendengarkan mereka curhat. Orang tua itu butuh curhat. Pasti ini teman-teman menyampaikan ke kami. Ada cerita-cerita apa aja itu Mas Heri? Ya, curhatan para sesepuh. Ya, biasalah sesepuh kan sudah fisiknya lemah, kemudian untuk jalan sudah berat dan seterusnya, keluhan-keluhan kesehatan gitu ya. Hanya itu atau ada program lainnya Pak? Ya sebetulnya kalau program MCCC itu banyak ya, termasuk psikososial, yaitu pendampingan terhadap keluarga ataupun pasien yang terkena COVID gitu, ini masih jalan. Kemudian jaring sosialnya ada Katafid, ini juga masih jalan, dan beberapa program yang sifatnya ini jaring sosial, termasuk penghimpunan bantuan sembako, paket sembako dan seterusnya, ini tetap masih jalan karena kita manage sedapat mungkin untuk ya kita persiapan dalam rangka nanti barangkali sampai kekurangan begitu kan. Katafid apa itu Pak? Mungkin Katafid itu keluarga tangguh COVID. Oh, jadi keluarga tangguh COVID. bentuknya macam-macam ya kegiatannya, dan salah satunya adalah budidaya ikan dalam ember, itu budidaya ember gitu.
kemudian pendampingan mereka, menggerakkan keluarga untuk menanam di sekitar rumah gitu, memanfaatkan lahan dan lain-lain. Itu warung hidup juga termasuk program Kafit gitu. Ya, karena ini penting juga. Sekarang Indonesia sudah sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini COVID-nya belum selesai. Dan di beberapa negara sudah mulai terjadi resesi ekonomi. Wah, ini bahaya juga kalau Indonesia terlalu lama. Ketahanan pangan masing-masing keluarga emang penting. Iya, karena kita nggak tahu mau sampai kapan kan gitu. Terkait tadi hari raya Idul Adha, Pak, ini apa yang dari program MCCC, apa yang mesti dipersiapkan oleh masyarakat itu untuk terkait penyembelihan maupun juga sholat Id ya. Ya, jadi sebelum ke sana, jadi begini Mas, kita baca data terbaru hari ini ya, data nasional yang terkonfirmasi positif COVID itu ada 102.051 orang. Kemudian yang dirawat 36.611. Ini artinya angkanya sangat tinggi, apalagi yang meninggal itu 4.901. Ini yang meninggal 4,8% dari total keseluruhan. Artinya sebetulnya angka ini kan sebetulnya angka yang sangat mungkin untuk seperti gunung es ya. Yeah. Yang terlihat itu kecil, tapi sebetulnya di bawah sangat besar. Masuk misalnya di Jawa Tengah itu per hari ini yang sedang dirawat ada 3.143 pasien. Artinya ini sangat tinggi dibandingkan jumlah penduduknya Jawa Tengah ya. Apalagi kalau dilihat yang dites itu sekitar, saya kira Dr. Hasan lebih paham lah ya. Yeah. Berapa yang dites kemudian hasilnya begini. Iya. Ya kan? Padahal Jawa Tengah itu termasuk yang testingnya rendah dibanding dibanding Jakarta, dibanding Surabaya, Jawa Timur, ya itu Jawa Tengah termasuk rendah. Ternyata ada sekitar 3.000 lebih ya tadi yang masih dirawat. Dan beberapa teman saya menyampaikan dimuat di Solo itu full bednya, dan beberapa residen Solo full. Sama persis kayak di Surabaya loh. Iya, Solo sudah mulai full, dan bahkan beberapa residen itu dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis itu banyak tertular. Di rumah sakit saya di PK Muhammadiyah Seruang itu ada beberapa dokter yang sedang kita sekolahkan di sana, dan ada yang positif. Nah, juga ada salah satu dokter di Kebumen yang sedang pendidikan di sana itu juga positif. Nah, ini memang harus kita waspadai. Ini menarik ini data yang disampaikan Mas Heri. Iya, artinya angka-angka ini tidak semakin turun, justru semakin naik gitu kan. Termasuk di Jakarta kan ada klaster baru sekarang yang ramai di media sosial. Itu kan teman-teman di Twitter ramai membincangkan klaster baru itu di perkantoran malah. Yeah. Karena sudah mulai masuk sekarang. Masuk. Artinya mungkin jangan-jangan di Jakarta setelah PSBB kemudian mulai ada transisi, ternyata begitu kantor masuk protapnya mungkin nggak kendor. Iya, kendor juga ternyata. Iya, sehingga kami di Muhammadiyah COVID-19 Command Center ini ya kita bisanya berikhtiar ya, soal nanti hasilnya urusan Allah. Tetapi bahwa kami tetap komitmen dari awal istiqomah dalam tanda kutip melawan COVID gitu. Sehingga segala sesuatu yang berpotensi menjadi penyebar corona ini ya kami minimalisir, termasuk juga pelaksanaan ibadah, baik ibadah nanti di sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban ini kami sedapat mungkin semuanya diatur, dimanage agar potensi untuk saling menular itu tidak ada gitu ya. Nah, oleh karena itu ini sudah dibuat ya untuk memudahkan kerja, dibuat checklist ya gitu kan. Yang pada prinsipnya begini, ada dua pelaksanaan kegiatan. Yang pertama Idul Adha, salat Id. Salat Id ini kegiatan awal sebelum pelaksanaan salat Id pertama harus disiapkan dulu daftar
jamaah yang akan mengikuti sholat di tempat tersebut, apakah di lapangan atau masjid, ya kan. Kemudian yang kedua, kegiatan berarti ada absensinya gitu ya? Harus ada. Pastikan semua tempat sholat daftar jamaahnya harus ada, sudah terdaftar, sehingga nanti kalau ada orang yang di luar daftar itu harus disediakan tempat khusus. Dipisah gitu ya? Dipisah. Jadi nanti itu terdaftar. Lalu yang kedua, mereka yang nanti akan ikut sholat di sini harus dipastikan daftar itu lebih rincinya adalah tidak ada aktivitas dari luar daerah, apalagi di tempat-tempat yang zona merah, gitu kan. Ini detailnya begitu, tidak boleh dia pernah melaksanakan perjalanan. Kemudian misalnya ada keluarga yang pulang dari merantau gitu, juga ini tidak boleh masuk dalam daftar itu. Jadi yang pertama ini daftar harus dibuat, harus disiapkan gitu. Bahaya juga kalau misalkan yang sholat id orang baru pulang dari Jakarta. Kita nggak bisa memastikan ya bahwa mereka itu aman gitu, sehingga pokoknya yang potensial perkiraan dia bersinggungan dengan yang terpositif kena. Artinya ada tim yang ngawal gitu ya, kalau misalkan ada yang, karena saya pernah mendengar ada rekomendasi juga kalau bisa dilakukan di rumah misalkan seperti itu. Itu gimana Mas Heri? Ya memang kami di Muhammadiyah itu dari Majelis Tarjih menghimbau dengan sangat pelaksanaan ibadah Idul Adha dilaksanakan di rumah. Cuma memang di lapangan itu seperti kemarin seperti Idul Fitri ya. Kita menegakkan itu. Ternyata mereka melakukan secara bebas gitu, malah tidak terkontrol. Akhirnya itu malah membahayakan. Lebih baik ya sudah, usahakan sebaiknya dilaksanakan di rumah. Kalau mau melaksanakan di lapangan atau masjid, pertama itu harus didata dulu. Kemudian yang kedua, diperbanyak titik pelaksanaannya. Kalau tadinya di satu lapangan, di satu masjid, supaya nggak berkerumun terlalu banyak gitu ya. Minimalisir kerumunan massa. Jadi kalau tadinya di satu masjid, ya musola-musola kecil besok dianjurkan saja untuk menyelenggarakan, sehingga tidak terpusat di satu titik. Musola, masjid, kalau ada lapangan bola, lapangan sekolahan atau balai desa dan seterusnya, itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi sebelum pelaksanaan harus didata, diperluas titik pelaksanaannya. Kemudian yang paling pokok juga adalah tim yang mengawal, yang nanti dia melaksanakan screening dan seterusnya itu kan. Jadi ada termogan ya, nanti otaknya rusak. Ya, itu secara umum dianjurkan gitu. Jadi harus ada tempat cuci tangan, yaitu bisa secara teknis, bisa sekalian tempat wudunya di luar area sholat. Sekalian di tempat wudu harus ada sabun, ada hand sanitizer dan seterusnya. Itu sebelum pelaksanaan. Nanti pas pelaksanaan, petugas yang bertugas itu harus betul-betul mengawal. Jadi sebelumnya kan harus dihimbau ke warga yang mau mengikuti sholat id di sini harus mendaftar. Lalu nanti harus membawa sajadah atau alas sendiri gitu, tidak boleh. Karena kalau misalnya di masjid nggak ada karpet di situ, dan mereka harus wajib menggunakan masker, membawa sajadah menggunakan sendiri gitu. Ini sebelum pelaksanaan. Lalu pas pelaksanaan, khutbah dan pelaksanaan sholat dan khutbah itu ya seminimal mungkin lah, jangan terlalu lama. Kalau biasanya kan sampai 30 menitan nih, ya paling maksimal 20 menit lah, kalau itu sudah lama. Kalau perlu 15 menit cukup. Sholat begitu, khutbahnya cukup salam mukadimah, tutup salam aja. Saya lumayan tertarik tadi dengan memperbanyak tempat dilaksanakan ibadah sholat. Nah, akhirnya ini bisa mengurai kepadatan. Ya, seperti kami di keluarga saya itu sudah janjian
ibu kami, orang tua kami punya anak 7. Jadi besok sholat idnya dilaksanakan di rumah. Di belakang rumah itu ada halaman. Nah, nanti kita menyelenggarakan 7 keluarga. Jadi 7 keluarga dengan ibu itu nanti menyelenggarakan sendiri, sehingga ya 7 anak dengan suami istri dengan anak 2, 3 yang mungkin maksimal nggak sampai 20 lah. Nah, ini mungkin menjadi masukan yang penting untuk desa ataupun organisasi yang akan melaksanakan, mungkin ya maksimal lah jamaahnya sekian. Kalau lebih dari sekian dibagi 2 lah di tempat yang lain ya. Sehingga ustadznya juga yang khotbah, yang imam juga lebih banyak jumlahnya, sehingga tidak menularkan. Ini bagus juga itu Mas. Iya. Apalagi yang lain Mas yang harus disiapkan? Ya itu, jadi pas pelaksanaan kalaupun misalnya sudah masuk daftar, tetapi dia ketika dicek suhu tubuhnya 38 lebih gitu, atau dia sedang flu, ya dianjurkan pulang. Oh iya. Dan tim itu harus berani menolak ya. Betul. Disinilah kuncinya. Oh, berarti memang tim sangat penting itu Mas. Penting juga tegel loh ya. Menolak orang mau mau sholat id sudah pakai baju rapi sampai ditolak. Itu nggak mudah itu. Nggak mudah itu panitia sholat id besok ya. Iya, makanya tidak hanya seperti biasanya cuma menyiapkan soft, menyiapkan tempatnya, kotak infaknya, sekarang banyak kerjaan, dan ini saya pikir penting juga diketahui oleh panitia sholat id juga. Makanya tadi digarisbawahi, artinya rekomendasinya tetap di rumah masing-masing, sehingga harapannya jumlahnya jadi terbatas. Tapi tantangan, jadi di setiap rumah harus ada yang bisa khotbah dan jadi imam. Nah ini akhirnya bapak rumah tangga sekarang dituntut diuji di masa pandemi ini, dan mungkin ini bisa panjang, ya harus bisa khotbah, bisa ini bagus juga nih sebetulnya untuk pembelajaran bersama. Jangan cuma pas ngelamar saya siap jadi imammu, ternyata tidak. Bisa jadi Mas yang tidak mau menyelenggarakan di rumah karena nggak bisa khotbah. Lebih baik ikut di lapangan. Banyak yang beralasan begitu. Iya, daripada nggak sholat lebih baik kumpul. Nah, tapi sekarang sudah mulai pendataan belum Mas? Kira-kira berapa yang akan menyelenggarakan dan persiapannya seperti apa? Ya, itu kan biasanya di pelaksanaannya itu di ranting-ranting ya. Oke. Ranting itu desa ya? Muhammadiyah ranting desa ya. Desa. Kemudian ya yang kita terjunkan relawan yang sudah kita edukasi, kita beri bekal alat checklist begitu. Karena yang bisa kita lakukan itu. Jadi walaupun ya di lapangan tetap saja ada yang ranting-ranting tertentu yang mungkin mengabaikan lah gitu. Nantinya ada program sosialisasi nggak ke warga untuk terkait kepanitiaan sholat keranting apa? Mungkin ke warga, ke masyarakat lebih luas lagi mungkin konteksnya. Paling kita sifatnya istilahnya ya viralkan lah di medsos ya. Karena kalau itu kan masuk bisa include ke mobil keliling, program ngesmas gitu. Sifatnya halo-halo ya, yang muter himbauan-himbauan untuk tetap disiplin, menerapkan protokol, pelaksanaan sholat. Itu kan juga pemerintah juga sudah membuat protokol ini sebetulnya. Ya, walaupun mungkin ada 1-2 yang mungkin agak berbeda, tapi prinsipnya sama. Gitu. Jadi yang pertama tadi itu ya pelaksanaan sholat Idul Adha. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan penyembelihan ini juga penting untuk diatur. Ada sebelum pelaksanaan, nanti pas pelaksanaan juga ini harus diatur. Kalau tadinya rapat untuk membahas teknis siapa yang mau mendapatkan daging gitu kan, teknisnya. Kalau sekarang harus ditambah ini protokol gitu kan. Resiko apa Mas dari penyembelihan kurban di masa pandemi ini? Ya kita sekali lagi kita nggak bisa menentukan seseorang itu sudah terkena virus atau belum. Sehingga kalau seandainya mereka kena virus, ya ada satu saja kena virus, motong lalu kena daging,
Padahal daging kan nggak kena sabun kan dok. Iya. Artinya virusnya nggak mati kan. Iya. Lalu nanti tersebar kemana-mana kan repot juga. Artinya hal semacam ini perlu dipersiapkan dari awal. Apalagi ini kan juga sebenarnya dari pemerintah ada himbauan juga ya dok ya, Iya. untuk memotong di RPH. Iya. Nah, teknisnya kayaknya sulit kalau RPH. Ya, kalau kayak di Kebumen agak repot. Mungkin RPH sudah punya protap gitu ya. Cuma di Kebumen setahu saya RPH paling ada berapa ya? Satu mungkin ya. Yang dari pemerintah. Artinya kalau semuanya di sana mampu nggak dia menyembelih semua kurban? Nah, itu jadi Iya, persoalan kurban. juga. iya. Jadi kalaupun mampu ya misalnya RPH memang baik secara steril ya gitu kan, Iya. peralatan standar semua. Tetapi nanti teknis Distribusinya distribusinya itu repot kembali juga ya. mereka harus kumpul. Iya. Potensinya gede Belum juga. lagi budaya masyarakat kita yang masih marem bahasanya, kalau menyembelih sendiri dengan itu juga Muhammadiyah kan kaya mas, bikin RPH dong. Ini berlaku untuk setahun sekali. Terus siapa tahu nanti punya usaha ternak, gitu kan, ternak kambing atau sapi. Jadi, maka ini juga berlaku sama seperti panitia Idul Adha. Jadi kepanitiaan penyembelihan kurban harus memastikan panitia personil yang masuk ke panitiaan itu betul-betul steril. Mereka yang katakanlah keluarganya ada yang pulang dari perantauan, ya nggak boleh. Walaupun dari awal sudah masuk daftar panitia, besok pelaksanaan nggak boleh. Gitu. Kemudian yang kedua tentu pas pelaksanaan ini kan biasanya kalau banyak hewan kurbannya ada 10 sampai 20 itu berkerumun. Ya maka dibagi juga seperti tadi, diperbanyak tempat sholat, ini juga diperbanyak tempat penyembelihan. Ya maksimal katakanlah 4 ekor atau 5 ekor itu sudah terlalu banyak. Maka tempatnya diperbanyak, lalu nanti pas pelaksanaan pembagian juga diatur. Tiga orang datang ke tempat penyembelihan antri gitu ya. Boleh, biasanya kan ada banyak Ya, yang itu. nonton Ya. lah atau mau ngantri ngambil lah gitu kan. Ini harus dipastikan tempatnya steril, dipagar lah pakai apa yang penting. Dan di situ harus ada yang jaga. Terus dipastikan jangan ada yang masuk. Nanti yang mau ngambil kan mereka diberi kupon. Kami menganjurkan memang kupon diberi timing waktu juga. Jadi kupon nomor sekian sampai sekian, mengambilnya jam berapa gitu. Hingga nanti tidak itu untuk membatasi kerumunan massa. Itu. Ya, termasuk ini mungkin Mas Heri, alat potongnya. harus steril. Iya, terus kemudian yang untuk bagi-bagi itu kan semuanya, yang untuk sembelih, yang untuk motong itu juga penting juga untuk lakukan sterilisasi. Ya, maka kami memang menghimbau APD yang digunakan untuk teman-teman panitia itu masker pasti, kemudian sarung tangan plastik, karet ya yang sekali pakai, kemudian juga hand sanitizer. Termasuk masker mungkin Mas lagi moto-moto, haji. Nah ini repot juga itu nanti. Iya, masker. Lalu jangan sampai ada yang merokok ketika pelaksanaan. Kan tapi biasanya kalau nggak pelaksanaan boleh merokok gitu ya. Ya terserah lah. yang penting pas pelaksanaan jangan sampai kan biasanya ada kayak gini biar nggak ngantuk atau apa alasannya kan banyak, jangan lah gitu kan. Pokoknya kita meminimalisir jangan sampai ada yang tertular kan gitu. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Baik juga kalau ada klaster sholat Id, kemudian ada klaster kurban. Karena mau tidak mau harus kita akui angkanya masih terus naik, termasuk di Kebumen juga hari ini positif 9. Artinya angka itu masih terus naik dan Kebumen yang dirawat 16. Iya, hari ini ada positif 9. Belum masuk berarti. Belum, baru diumumkan malam ini. Dan kalau kita ingat yang disampaikan Dr. Alim sebelumnya di podcast kita kan
beliau menyampaikan ternyata hasil di seluruh dunia dulu bahwa orang tua itu termasuk orang yang paling rentan untuk meninggal kalau kena COVID. Ternyata perkembangannya di Indonesia di beberapa daerah dari 300 yang meninggal 100-nya dia bukan orang tua dan tidak punya penyakit penyerta. Sehingga Dr. Ali menyampaikan kita tidak tahu dan belum tahu siapa yang kalau terpapar COVID ini kemudian berpotensi meninggal. Kalau ada yang, nah ini kata-kata yang saya ingat terus. Kalau ada orang yang mengatakan si A kena COVID baik-baik saja, nah, bahasa Dr. Alim harusnya dia bersyukur karena orang lain bisa jadi terkena COVID, bukan orang tua, nggak punya penyakit penyerta, meninggal. Salah satu contohnya adalah banyaknya tenaga kesehatan yang meninggal dengan usia masih muda. Nah, bahkan anak-anak di Indonesia juga angkanya lumayan. Nah, ini penting sekali sebetulnya protap-protap seperti ini. Dan harus disosialisasikan, Mas. Itu ke masyarakat. Kalau saya memang cenderung keluarga kemarin memilih itu, udah sholat di rumah saja. Nah, kalau kurban, ya dulu kami punya budaya kalau kurban walaupun sudah titip di ranting gitu, tetap di rumah kalau bisa nyembelih sendiri. Sekarang mulai tahun lalu sudah nggak mau nyembelih di rumah, kita titip ke lazismu semua. Nah ini udah biar diurus sama lazismu lah, sehingga di rumah udah nggak repot. Karena kalau motong-motong kurban itu kan yang motong juga nanti perlu makan dan sebagainya, itu ngatur itu juga ternyata nggak mudah juga. Ya, ada sensasinya sih, seneng asli. Iya, sensasinya emang itu. Ya kumpul bareng. Sekarang kondisinya begini. Kondisinya kita sedang harus prihatin, waspada gitu kan. Dan memang saya sendiri merasa gimana ya, di lapangan itu kan orang sudah cuek. Apalagi ketika kita mobil keliling ya, program Kesmas kan ada mobil keliling. Halo mengajak untuk disiplin, malah seolah-olah kita dipandang sebagai apalah gitu. Mereka sinis sih. Nakut-nakuti gitu ya. Iya, saya apalah corona. Kita cuek aja ya. Mungkin mereka punya hak itu. Tapi bahwa kok begitu ya pemahamannya. Padahal realnya angkanya tidak turun, naik terus. Dan bahkan ini kaget saya kalau ada 9 lagi. Berarti kan 9 tambah 16. Jadi 5 nanti hari ini. Jadi memang terus bergulir, apalagi di Kebumen ya, justru yang sudah mulai terpapar ini kan masuk ke beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, ya karena ya kita harus maklumi juga lah, artinya ini sebagai introspeksi buat dunia kesehatan bahwa APD di puskesmas itu sebetulnya itu ya termasuk minum, padahal maaf di puskesmas itu justru masuk garda terdepan di samping keluarga. Artinya di samping keluarga desa itu puskesmas. Karena rujukan pertama, tingkat pertama itu kan puskesmas, baru nanti ke rumah sakit. Nah, sehingga mereka yang paling banyak ketemu dengan masyarakat. Nah, ini memang harus butuh ekstra, dan ternyata di Kebumen biasanya kalau ada bantuan APD larinya ke rumah sakit. Nah, ini mungkin jadi catatan. Jadi catatan. Termasuk sekarang yang mulai tertular ya tidak hanya di Kebumen, itu justru instansi pemerintah. Di Kebumen ada kecamatan yang Pak Camatnya kena, ya kan? Awalnya dulu desa, perangkat desa. Iya, desa, kecamatan, kemudian wakil wali kota Solo. Ya. Itu kan juga kena COVID yang terbaru itu ya. Iya, yang pernah ternyata ketemu dengan presiden. Tapi alhamdulillah presiden kita sehat. Sehat beneran nggak itu ya? Ya, moga-moga beliau sehat selalu lah. Nah, presiden harus kita doakan. Iya. Amin. Nanti kalau autopilot repot juga Indonesia. Jangan lah. Ini apalagi Mas kira-kira yang harus kita siapkan menjelang Idul Adha dan Kurban, atau ya paling tidak pesan lah dari Mas Heri untuk masyarakat agar sholat Idul Adha maupun Kurban ini justru tidak menjadikan klaster baru. Ya, ini tadi saya lupa itu. Biasanya kan anak-anak takbir keliling gitu. Oh iya. Ini ya janganlah, cukup di masjid musola gitu kan. Yang takbir keliling. Lalu ya saya sih sebetulnya berharap begini,
janganlah mengabaikan, menganggap enteng gitu kan. Kan sebagian masyarakat menganggap enteng, lalu bahkan ada yang menganggap ini konspirasi dan seterusnya. Itu persoalan itu biar urusan yang di atas lah. Tapi persoalan kita, jangan sampai kita bagian dari orang yang menularkan gitu. Apalagi kita tertular kan jangan sampai juga. Nah, oleh karena itu segala upaya kita lakukan. Physical distancing, walaupun mungkin orang mau ngomong apa, ya pokoknya physical distancing, salaman ya pakai siku lah gitu. Hanya kita berusaha ya Kalau pakai siku namanya sikunan mas, bukan Sikunan. salaman. Iya. jabat tangan siku. Atau saya ada hormat ya boleh. Oke. Itu masker kita keluar wajib menggunakan masker dan seterusnya. Itu ya bagian dari ikhtiar karena memang kita dianjurkan untuk ikhtiar kan gitu. Terutama tokoh-tokoh masyarakat mohon untuk tetap memberi pencerahan kepada warganya, pada anak apa namanya yang di bawahnya gitu ya. Ini untuk kita harus istiqomah mencegah COVID gitu. Oke Mas Heri, terima kasih ini obrolannya. Oke. Semoga bermanfaat ya, tentu secara pribadi untuk saya dan Mas Hari tentu saja, dan tentu untuk masyarakat. Semoga ini nanti bisa menjadi salah satu referensi bagi masyarakat dalam menghadapi Idul Adha, khususnya saat prosesi sholat maupun saat berkurban. Selamat kembali ke pondok untuk mengabdi. Titip salam untuk santri-santrinya. Insyaallah. Demikian podcast Sudut Simpang 5 kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan informasi sehingga kita bisa lebih siap menghadapi Idul Adha dan Kurban. Dan tentu saja kita berdoa ibadah sholat Id yang akan kita laksanakan dan kurban yang akan kita laksanakan juga nanti tidak menjadi klaster baru. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.